Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ketua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Saya sendiri Kofifa Umi Husnul Fatimah dan tiga rekan saya yaitu Ella Septiani Putri, Nek Amarani dan Umi Sujayanti. Di sini kita akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 9 sampai 12. Oke, baik, kita mulai saja. Akan saya bagi di pertemuan 9. Yang pertama yaitu pembuatan proyek baru LHL. Kita copy dulu. Untuk membuat proyek baru LHL melalui terminal dengan nama Belajar SIA, buka terminal, lalu ketik perintah ini seperti baik ya. Setelah masuk ke folder, selanjutnya ketikkan perintah di bawah ini untuk membuat proyek baru dengan nama Belajar SIA. Ini kita copy ini ya, ini tinggal kita copy aja, lalu kita paste di terminal. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, setelah proses pemasangan selesai, maka Anda perlu satu folder baru dengan nama Project SIA di dalam HT-Docs. Kemudian pindahkan direktori ke Project SIA dengan pindah CD Project SIA. Seperti ini. Jika berhasil, maka tampilan aplikasi seperti gambar ini. Setelah itu, kita pergi ke file PNG. Ya, yang ini ya, db underscore database, ini kita ganti new project SIA. Selanjutnya membuat user authentication. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemasangan package authentication access melalui terminal dengan perintah di bawah ini. Jika sudah berhasil, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau kita masukkan lagi, jika sudah berhasil, maka tampilannya seperti ini. Kita lihat ya di sini. Berangkat, kita lanjut aja. Langsung memulai template ini. Sebelumnya kita harus download, channelnya kita tinggal klik dulu. Jika sudah berhasil terdownload, kita rename file .php menjadi layout.php. Kalau play aja. Lalu kita lanjut menyesuaikan tampilan form login. Halaman form login sudah tersedia kompleks perintah PHP arisan namun tampilan belum disesuaikan dengan template yang ada. Untuk menyesuaikan tampilan halaman login dengan template-nya, buka login.php yang berada pada folder research views out. Lalu ganti kode yang ada dengan mode berikut ini. Di research views out ya. Di research ini di out di login berikutnya. Ini udah dipaste di sini ya. Tadi itu. Ini tadi dipaste di sini. Jika sudah, lanjut. Untuk mengingatnya, keluarkan pada halaman atau masukkan URL pada browser, maka halaman login yang baru menjadi seperti kedua ini. Ya. Nah, tampilnya kan seperti ini. Mengisi data pengguna. Form tersebut belum bisa digunakan karena belum ada data pengguna atau user dalam database. Karena itu, berikutnya akan dibuat sebuah tabel user yang mengisi data tersebut dengan menggunakan seeded. Buka create user tabel.php yang berada pada folder database migration, kemudian masukkan folder dulu. Gini.
database ini gratis. Tapi ini ada kayak itu DVD-nya. Ini database simulation. Ini. Ya guys, di paste di sini. Selanjutnya, setelah disimpan dengan perintah pihak bersemigrat melalui terminal untuk mengeksekusi pembuatan tabel user ke dalam tabel. Jika berhasil, melakukan tabel user akan terbentuk seperti ini. Berikutnya, mengisi tabel user dengan menggunakan setting buat file seeder baru melalui terminal dengan nama pengguna saja dengan ini. Di database di section. Nah, ini ya. Yang ini. Ini di copy paste di sini. Jika sudah, akan menunjukkan seperti ini. Di ekspos di terminal ya. Ini nanti di copy di paste di terminal. Jika berhasil, maka akan menunjukkan seperti ini. Selanjutnya adalah menyelesaikan halaman home. Ini halaman home admin tersebut masih belum rapi. Untuk merapikan, kita buka file home.php, lalu ganti kode yang sudah ada dengan kode berikut ini. Copy di sini ya, paste di sini. Selanjutnya adalah fungsi. Ini ya, selanjutnya ini. Kita adalah penulisan kode. Add extends layout digunakan untuk memanggil atau menggunakan layout.php yang tersimpan pada folder layouts, di mana file tersebut berisi folder master template bootstrap yang digunakan. Add section content bertugas untuk mendefinisikan kode yang berisi tampilan halaman web. Setiap section harus diambil dengan add and section. Simpan perubahan tersebut, kemudian refresh browsernya jika berhasil, maka tampilan halaman home admin saat ini seperti gambar di bawah ini. Buka file layout.php yang berada pada folder research views layouts, kemudian hapus codingan dari baris 193 sampai dengan 198, ganti dengan kode ini. Jadi ini nanti kita dari baris 173 sampai 178 kita hapus saja, lalu kita ganti dengan ini. Fungsi add yield content pada kode di atas digunakan untuk pemanggilan add section content pada file home.php. Penamaan add section dan add yield harus sesuai. Setelah disimpan dan di-refresh kembali web browsernya, maka tampilan halaman home admin akan menjadi seperti gambar di bawah ini. Seperti ini. Untuk mempertahankan tampilan template agar tidak berubah, maka jalur pengaksesan file pendukung CSS yang terdapat pada folder public assets harus dibuat statis. Ubah coding pada file layout.php pada baris 13 sampai 17 dengan kode berikut ini. Jadi nanti kita di file layout.php jadi baris 13 sampai 17 ya. Ini nanti diganti. Nanti ini. Setelah itu baris 222 sampai dengan 240 diganti dengan ini. Selanjutnya baris 149 dan 150 diganti dengan kode ini. Untuk membuat menu logout dapat berjalan sebagai semestinya, ubah script pada file layout.php baris 216 dengan script di bawah ini. Untuk membuat ini ya, membuat menu logoutnya biar berjalan, kita ganti baris script 216 itu diganti dengan ini. Mari kita coba, kita login aja. Ini udah bisa login ya berarti. Coba kita login.
Berarti udah bisa ya. Terima kasih. Baik, jadi pada pertemuan yang ke-10 kita akan membuat tabel dan form master. Adapun tabel yang akan dibuat adalah 1. Tabel akun, yang kedua tabel kas keluar, yang ketiga tabel kas keluar detail, dan keempat tabel buku besar. Untuk membuat file model dan migration dalam satu statement sekaligus, kita membutuhkan perintah php artisan make model akun dengan tambahan strip m di belakangnya. Ini langsung saja kita copy, lalu kita akan membuatnya di dalam terminal. Masukkan perintah php artisan make model akun strip m. Setelah kita berhasil menjalankan perintah php artisan make model akun strip m, maka pada folder app akan muncul nama akun yang telah kita buat, yaitu akun buku besar, kas keluar, dan kas keluar detail. Juga pada folder database, lalu folder database selanjutnya kita buka folder migration. Di dalam sini sudah ada file migrate dari tabel akun, tabel kas keluar detail, dan yang terakhir tabel buku besar. Nah, setelah kita membuat model dan migrationnya, selanjutnya adalah membuat struktur tabel dari tabel akun, kas keluar detail, dan tabel buku besar. Yang pertama kita akan membuat struktur tabel atau skema dari tabel akun. Caranya adalah dengan memasukkan perintah dengan menambahkan kode pada public function app seperti berikut ini, kode seperti berikut ini. Ini kita copy, lalu kita masukkan ke dalam public function app schema create akun function blueprint $table. Nah, struktur tabel yang akan kita buat adalah seperti berikut ini, yaitu ada ID, kode akun dengan panjang 10 karakter, nama akun, klasifikasi, dan subklasifikasi. Lalu pada bagian public function down kita masukkan kode skema drop if exist akun. Pada bagian model akun PHP kita akan memasukkan kode protected table akun, protected table ID, kode akun, nama akun, klasifikasi, subklasifikasi, dan jumlah kredit. Nah, fungsi dari protected $table ini adalah untuk melindungi supaya nama tabel tidak berubah. Itu nama tabelnya akan tetap akun dan melindungi fileable ini, skema atau strukturnya tidak berubah namanya. Jadi itu namanya tetap ID, kode akun, nama akun, klasifikasi, dan subklasifikasi, juga jumlah kredit. Selanjutnya adalah modifikasi file migration kas keluar. Caranya sama, pada bagian public function app kita memasukkan kode seperti ini pada file migration tabel kas keluar. Kita akan membuat skema. Kita pada public function app ini kita memasukkan pembuatan skema atau struktur tabelnya, yaitu ID, nomor kas keluar, tanggal kas keluar, memo kas keluar, dan jumlah kas keluar. Juga pada public function down kita masukkan skema drop if exist kas keluar. Dan pada bagian model kas keluar kita juga memasukkan seperti yang di model akun tadi, yaitu protected table kas keluar. Jadi nama tabelnya tidak berubah. Juga nama fileable atau nama kolomnya juga tidak berubah strukturnya. Selanjutnya adalah memodifikasi file migration kas keluar detail. Pada public function app kita masukkan kode seperti berikut ini, yaitu skema create kas keluar detail function blueprint $table dengan struktur
ID kas keluar, ID akun, dan nilai kredit. Lalu di bawahnya ada public function down, schema draft with access kas keluar detail. Dan pada bagian model kas keluar detail kita masukkan protected table kas keluar detail dan protected label ID kakak, ID akun, dan nilai kreditnya. Fungsinya sama, yaitu untuk melindungi nama tabel agar tidak berubah. Lalu pada file migration buku besar kita juga memodifikasi file migration buku besar dengan memasukkan schema create buku besar function blueprint $table pada public function app. Strukturnya seperti ID transaksi, nomor transaksi, catatan, jumlah debit, dan jumlah kredit. Dan jangan lupa public function down juga diisi schema draft access buku besar. Dan pada tabel buku besar, pada file model buku besar, kita juga melindungi nama tabelnya agar tidak berubah dengan memasukkan protected $table buku besar dan protected $label ID trans, nomor trans, catatan, jumlah debit, dan jumlah kredit. Setelah kita selesai modifikasi file migration dan model di atas, selanjutnya adalah mengkonversi file tersebut menjadi sebuah tabel dalam basis data dengan menggunakan perintah PHP artisan migrate di terminal. Setelah kita memasukkan perintah PHP artisan migrate, maka tampilannya menjadi seperti ini. Nah, migrate yang kita lakukan itu berhasil. Dan pada database dan di PHP MyAdmin muncul tabel yang sudah kita migrasi tadi. Kita bisa lihat di apakah yang kita migrate tadi itu berhasil atau tidak. Kita bisa membukanya di PHP MyAdmin di localhost PHP MyAdmin. Tabel yang sudah kita migrate tadi akan muncul di sini. Ini tadi ada akun, buku besar, kas keluar, dan kas keluar detail. Kedua, controller user menggunakan perintah PHP artisan make controller user controller min resource. Nah, kita copy saja lalu kita masukkan ke dalam terminal. Fungsi dari min resource di belakang nama controller ini adalah untuk menambahkan default action CRUD atau create, read, update, dan delete. Nah, setelah kita memasukkan perintah ini, nanti akan muncul controller yang bernama akun controller di bagian resource. Di folder http lalu controller. Nah, di sini sudah ada akun controller .php. Ini kita buka controller ini, sudah ditambahkan action default CRUD nya seperti public function index, public function create, public function store, public function show, public function edit, dan public function update. Yang terakhir adalah public function destroy atau delete. Selanjutnya, setelah membuat controller, kita akan mengatur rute dengan kode route resource user controller. Ini kita copy saja, lalu kita masukkan ke dalam kode ini ke dalam rute, ke dalam route lalu web PHP. Kita akan membuat tampilan halaman data user dengan membuat file baru di dalam folder yang bernama user, lalu kita membuat file di dalam folder tersebut user.blade.php dan masukkan kode berikut ini. Kita masuk ke view, ke resource, lalu view. Di dalam views ini kita membuat suatu folder baru bernama akun,
Lalu dalam akun kita membuat file akun blade.php, lalu di dalamnya kita masukkan kode untuk membuat from data user seperti ini. Untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel user pada halaman indeks akun, tambahkan kode untuk mengambil data pada file user controller.php pada action index. Tuliskan kode berikut ini. Setelah kita memasukkan kode berikut ini, kita akan menampilkan data dari tabel tersebut dengan membuka controller. Lalu pada bagian public function index kita tambahkan kode seperti ini, return view akun. Kita akan menampilkan view dari akun .blade tadi. Hasil dari kode yang telah kita masukkan tadi, kita bisa melihatnya di PHP Artisan. Kita bisa melihatnya di browser dengan mengaktifkan PHP Artisan di terminal. Untuk melihat hasil dari kode yang telah kita masukkan tadi, kita akan melihatnya di browser dengan mengaktifkan PHP Artisan. Kita akan login terlebih dahulu. Nah, ini adalah form login sebelum masuk ke data user. Kita login terlebih dahulu, masukkan email addressnya, lalu password, lalu login. Dalam halaman user, di sini kita ketikkan saja user. Sebentar. Nah, berikut adalah hasil dari tampilan data pengguna atau data user yang telah dari kode yang telah kita buat tadi. Tampilannya seperti ini. Di sini ada nama user, nama, email, roles, status, sama aksi. Di sini ada menambah akun. Sebelum kita memasukkan akun yang baru atau menambah akun, kita terlebih dahulu membuat kodenya di dalam Visual Studio Code. Kita yang ketiga adalah membuat tampilan input data user. Buat file baru dengan nama user, lalu buat file input blade.php. Pada file input.blade.php kita memasukkan kode seperti berikut ini. Kita tambahkan kode tersebut pada file input.blade.php. Untuk menampilkan halaman input yang telah kita buat, kita perlu menambahkan kode pada akun controller di bagian public function create dengan menuliskan kode return view akun.input. Menampilkan hasil luarannya, kita bisa mengklik menu tambah pada data user. Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Nah, lalu kita akan membuat username yang baru. Misal namanya nama lengkap, pilih roles admin, nama telepon, password, konfirmasi password. Setelah itu pilih status aktif. Aktif. Setelah semua data diisi, setelah menginputkan data pengguna yang baru, kita akan pilih
menu simpan. Tapi sebelum mengklik menu simpan, terlebih dahulu kita harus membuat kode atau tempat untuk menyimpan data pengguna baru. Caranya adalah dengan menambahkan kode pada public function store di akun controller.php. Setelah kita menambahkan kode di bawah ini, setelah kita menambahkan kode seperti ini, maka pada bagian browser ini langsung klik simpan. Jika data pengguna berhasil ditambahkan, maka pada tampilan data pengguna terdapat pengguna nama baru yang baru saja ditambahkan. Langkah selanjutnya adalah membuat form ubah data akun. Untuk membuatnya, kita masuk ke folder view, lalu folder akun, membuat file baru bernama edit.blade.php. Pada file edit.blade.php kita menambahkan kode seperti berikut ini, dan pada akun controller kita menambahkan kode pada public function edit return view akun.edit akun. Untuk melihat hasilnya, kita masuk ke browser, lalu pilih menu edit, maka akan tampil seperti ini. Misal kita akan mengganti nomor telepon. Dan mengganti statusnya menjadi nonaktif. Sebelum mengklik menu update, kita terlebih dahulu harus membuat membuka akun controller, lalu pada menu public function update kita menambahkan kode seperti berikut ini. Jika sudah, kembali ke browser lalu klik update. Tampilan di bawah ini menunjukkan jika update yang kita lakukan berhasil karena status yang awalnya aktif menjadi nonaktif. Berikutnya adalah menghapus data akun. Untuk menghapus data akun, kita buka akun controller, lalu pada public function destroy kita masukkan kode return redirect route akun index. Setelah kita menambahkan kode return redirect route akun index, pada route WPHP kita menambahkan route get akun hapus kode akun controller add destroy. Ini kita copy saja. Lalu pada bagian route PHP kita akan menambahkan sebuah kode untuk menghapus data akun, untuk menghapus data user. Nah, jika sudah, kita kembali ke browser, lalu kita akan mencoba menghapus satu data user di bawah ini. Klik hapus. Lalu di sini akan ada konfirmasi yakin ingin menghapus data. Jika iya, maka klik OK. Dan data pengguna berhasil dihapus. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai form kas keluar dan buku besar. Yang pertama, untuk membuat transaksi keluar, yaitu kita buat controllernya dulu. Ketikkan PHP Artisan Make Controller di terminal kalian masing-masing. Kemudian jangan lupa dibuka terminalnya. Nah, di sini karena saya sudah buat, jadi udah masuk di controllernya ya. Nah, ini udah masuk di kas keluar controllernya. Nah, ini tuh sebenarnya masih kosong di bagian index, kemudian di bagian create, di bagian research, store itu sebenarnya itu masih kosong. Jadi karena ini udah buat, jadi udah terisi kode di situ. Kemudian setelah itu kita tambahkan route di bagian file black.php untuk route kas keluarnya ya. Kita buka di bagian route, kemudian klik black.php, tambahkan route untuk kas keluarnya.
root resource, kas keluar controller. Kalau sudah, jangan lupa di save ya. Setelah itu kita tambahkan 3 baris kode ke bagian 6 dan 7 di bagian kas keluar controller. Kita buka kas keluar controllernya di bagian views. Di bagian kas controller. Nah, di sini di bagian baris ke-6 tambahkan use app akun, use app buku besar dan DB. Karena itu kita akan manggil dari akun, buku besar, dan database. Kalau udah, jangan lupa di save. Setelah itu kita akan membuat tampilan halaman kas keluar. Kita buat folder baru di bagian views, klik kanan, kemudian kita pilih new folder. Untuk membuat folder baru, kita buat folder kas keluar. Nah, kalau sudah, kita tinggal buat untuk filenya, kita klik kanan, new file, kemudian kita ketik kaskeluar.blade.php. Kemudian kita isikan kode sesuai di modul. Kalau sudah, jangan lupa untuk klik save. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan di bagian kas keluar controller di bagian index. Kita tambahkan 2 baris kode di kas keluar ya. Ya maaf. Ini masuknya ke kas masuk tadi. Kita hapus dulu aja ya biar enak. Nah, di kas keluar kita tambahkan 2 baris kode di bagian index. Kalau sudah, jangan lupa klik save. Nah, terus untuk membuat tampilannya, untuk melihat tampilannya, kita buka di terminal, kemudian ketikkan php artisan serve agar nanti bisa muncul di browser. Oke, kita tunggu. Nah, kalau udah muncul, kemudian copy localhost kalian di browser masing-masing. Copy paste, kemudian untuk pertama jangan lupa login dulu. Login. Baru setelah login kita masuk ke kas keluarnya. Kita ganti ke kas keluar. Nah, seperti ini untuk tampilan kas keluarnya ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat tampilan input kas keluarnya. Kita buat file lagi di bagian views, kode views, kemudian di folder kas keluar kita klik kanan, new file, kemudian ketikkan input.blade.php, sesuaikan kode di modul seperti di modul. Nah, kalau sudah, jangan lupa tambahkan public function di bagian kas keluar controller di bagian create ya. Kita buka dulu kas keluar controller di bagian create. Kalau sudah, jangan lupa di save. Lalu untuk melihat bagaimana tampilannya bekerja, kita bisa klik di menu tambah, apakah berhasil. Nah, kalau seperti ini tandanya sudah berhasil ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan tambahkan pada bagian store, yaitu
yaitu untuk menambahkan data yang kita tambahkan tadi. Kita buka kas keluar controller, kemudian masukkan kode di bagian store. Nah, ini sudah saya masukkan kodenya, dan jangan lupa di save. Nah, setelah itu kita akan coba untuk menambahkan data, bisa tersimpan atau tidak kira-kira. Nah, di sini untuk contoh yaitu pembayaran air dan telepon menggunakan akun kas kecil ya, sebesar 150.000. Kemudian klik simpan. Nah, datanya bertambah. Berarti ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya, Itu di bagian pembuatan detailnya. yaitu di bagian pembuatan detailnya. Jadi ketika kita klik detail akan muncul transaksi yang kita buat tadi. Caranya sama, buka views, kemudian di dalam folder kas keluar klik kanan, new file, kemudian ketikkan detail.blade.php. Lalu kita tambahkan untuk bagian show untuk menampilkannya di kas keluar controller. Setelah itu kita akan coba klik detail. Nah, sudah terbuka ya untuk detailnya. Jadi akan ada ID akun, kode akun, dan sebagainya. Kemudian untuk seterusnya, menghapus data, langkah selanjutnya adalah menghapus data keluar. Ini kita tinggal menambahkan di kas keluar controller di bagian destroy. Kita tambahkan kode sesuai contoh di modul. Jangan lupa save. Kemudian tambahkan juga di bagian routes. Nah, ini di bagian route, di bagian file.blade.php, tambahkan untuk kas keluarnya destroy ya, .yet. Kas keluar controller destroy. Untuk menghapus kita pakainya destroy. Nah, setelah itu kita klik save. Kita buka lagi, kita coba untuk menghapus. Apakah bisa? Kita hapus salah satunya. Contohnya. Nah, dan ternyata terhapus. Ini udah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat form buku besar. Pertama kita buat controller dulu. Ketikkan di terminal. Kemudian kita tambahkan roots-nya di bagian file.blade.php. Karena di sini saya sudah buat, jadi di sini sudah ada ya buku besar controllernya. Tampilannya juga masih kosong sebenarnya karena ini sudah saya isi, jadi sudah diisi kode. Kemudian di bagian routes kita klik web.blade.php. Kita tambahkan untuk buku besar controllernya. Property source, buku besar controller. Kemudian setelah itu kita buat folder baru di views dengan nama buku besar. Kalau sudah, kita akan buat file baru dengan nama buku besar.blade.php. Lalu kita masukkan kodenya sesuai contoh di modul. Nah, kode yang bawah ini ya. Kemudian kita tambahkan di bagian buku besar controller. Untuk di bagian indeksnya, kita buka dulu buku besar controllernya. Kemudian di bagian indeks, nah kita tambahkan 2 baris kode tersebut kayak yang tadi. Nah, kalau sudah jangan lupa di save. Kemudian kita akan buka di localhost buku besar ya.
Kita cek apakah bisa. Ya, bisa ya. Jadi ini untuk buku besarnya sudah ada. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan kas masuk dan kas masuk detail. Jadi sama kayak kas keluar, kita buat tabelnya dulu pakai migration, disamakan dengan modalnya nanti. Setelah itu nanti kita migrate, lalu kita masukkan sama kayak di kas keluar. Kita tinggal copy paste saja di kas keluar, tinggal diganti, disesuaikan dengan kas masuknya. Nah, ini untuk contohnya. Nanti akan saya bukakan di kas masuknya ya. Tampilan kas masuk kita buka dulu di bagian kas masuk controller. Ini sama seperti di kas keluar, kita tinggal copy paste saja, lalu diganti dari yang kas keluar jadi kas masuk. Kemudian buat folder kas masuk juga kita samakan, filenya sama, ada kas masuk blade, kemudian input blade, detail blade. Jadi kita tinggal copy saja. Bedanya cuma di sini kan sebelumnya tertera kas keluar, sekarang diganti jadi kas masuk. Kemudian yang kakak jadi KM, sama yang bawah juga kakak jadi KM agar nggak error ya. Kemudian yang kas masuk diganti kas keluar, begitu pula seterusnya. Nah, kalau sudah sama juga untuk yang input, tinggal copy paste aja dari yang kas keluar tadi. Ini tadi udah di copy paste ya. Nah, sama di bagian input juga sama, tinggal kita copy paste pokoknya, dan jangan lupa disesuaikan ya. Nah, terus kalau sudah tambahkan pula untuk detail. Detailnya juga sama persis kayak yang di kas keluar. Nah, kalau sudah, kita klik save. Jangan lupa ya, kita akan coba buka di bagian kas masuk. Kita akan lihat. Nah, kemudian kita tambahkan. Nah, bisa ya? Bisa kan? Coba kita tambahkan, bisa atau tidak. Jadi kita ambil contoh untuk mendapatkan servis dari toko A, kemudian menggunakan akun kas. Kita masuk ke kas ya, tinggal memasukkan jumlah pengeluarannya berapa. Kemudian kita klik simpan. Jika sudah bertambah, berarti kita sudah berhasil. Kemudian untuk detail juga sudah. Kita coba hapus. Oke, sudah bisa. Nah, begitulah pembuatannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya, Lady Sujanti, akan melanjutkan penjelasan konsep yang sudah dipaparkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan laporan dan validasi. Untuk pembuatan laporan sendiri itu ada 3 jenis laporan yang akan dibuat, yaitu laporan buku besar, laporan kas masuk, dan laporan kas keluar. Nah, untuk membuat laporan ini, kita membutuhkan instalasi library .pdf. Jadi, konsep dari .pdf ini untuk mengubah halaman atau konten web menjadi file PDF. Nah, yang pertama, kita akan mendownload package .pdf dengan mengetikkan pada terminal Composite File ini ya. Kita buka. Nah, di sini
kita ketik composer require verified pada PDF. Kalau sudah berhasil, nanti akan seperti ini. Package manifest generate successfully, gitu ya. Kemudian setelah menginstal, lakukan integrasi package.pdf dan project yang dibuat dengan cara menambahkan kelas .pdf pada file app.php yang terdapat pada folder config. Jadi pada folder config nanti ditambahkan pada bagian provider dan address ini, kode ini. Kita buka di bagian config, kemudian di bagian app.php kita cari providers. Nah ini ya, providers ini ditambahkan kode ini, di copy di sini. Kemudian yang satunya di copy di alias ini di bagian bawah. Setelah selesai, kemudian klik simpan. Setelah itu kita akan membuat controller laporan. Ketikkan pada terminal PHP Artisan make controller laporan controller. Jadi saya sudah membuat controller dari laporannya. Kita lihat di sini. Controllers, laporan controllers. Nah, ini tampilannya sebenarnya di sini kalau baru buat pertama kali ini masih kosong ya ini ya. Di bagian indeks request ini masih kosong. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan kode ini. Jadi untuk lebih cepatnya ini saya kopas saja ini. Ini ditambahkan, jangan lupa tambahkan USPDF dan USDB-nya. Kemudian untuk indeks, ketikkan button view untuk request juga, dan lanjutkan sampai bawah. Nah, ini yang sudah saya copy paste. Nah, di sini ada PDF load view. Ini untuk mengkonversi laporan ke dalam bentuk PDF. Kemudian di sini ada set paper. Ini untuk mengatur ukuran kertas, yaitu ukurannya A4, posisinya landscape. Kemudian ada PDF stream. Ini untuk menampilkan hasil laporan yang berupa PDF itu ya. Setelah selesai, kemudian klik save. Kita lanjutkan dengan membuat tampilan halaman laporan, ini dengan membuat file baru pada folder view ya. Kita buka di source, kemudian di bagian folder view ini kita buat file baru dengan cara klik kanan, new file, kemudian ketikkan file yang akan kita buat. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu laporan.build.php. Ini ya, ini file yang sudah dibuat. Kemudian masukkan kode sesuai pada modul. Nah, di sini ada kode untuk menampilkan halaman laporannya. Kemudian setelah selesai membuat kodenya, kita akan mengatur roots-nya ya. Di bagian web.php, bagian roots, kemudian web.php. Nah, di sini masukkan ini ya, root resource laporan controller. Nah, masukkan ini, lalu klik save. Nah, setelah itu kita akan melihat tampilannya seperti ini. Kita coba di browser. Ketikkan dulu PHP Artisan.
Kemudian buka di browser kalian masing-masing. Login dulu ya sebelum buka. Lalu kalian ketikkan laporan. Nah, sudah jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi ada 3 laporan, yaitu laporan transaksi besar, kemudian laporan transaksi kas keluar, dan laporan kas masuk. Setelah membuat tampilannya, kita akan membuat laporan PDF besar. Caranya sama, yaitu kalian buka folder buku besar dulu. Ini ya, buku besar. Nah, ini kalian buat file baru dengan cara yang sama, klik kanan new file, ketikkan buku besar.php, kemudian isikan kode seperti pada contoh di modul ya. Setelah itu klik save, kemudian setelahnya kita akan membuat laporan PDF kas keluar. Ini juga sama. Pada kas keluar, masukkan pada folder kas keluar. Ini kas masuk. Nah, ini kas keluar. Buat file kas keluar.php. Begitu juga dengan yang kas masuk. Buat juga kas masuknya. Ya, ini ya. Jadi ini tuh untuk mencetak laporannya. Jadi kalau kita klik cetak itu nanti bisa apa ya? Bisa dibuka gitu. Kalau sudah, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Jika kita klik tombol cetaknya, bisa dicoba. Misalnya pada transaksi buku besar, kita mau cetak semua periode, kemudian dicetak. Nah, ini dia tampilannya. Kan dalam laporan buku besar ini saya belum buat apa-apa, belum membuat laporannya, jadi masih kosong ya. Ini yang ukurannya sudah ditentukan tadi, yaitu dengan kertas A4. Kemudian kalau kita buka di kas keluar, kita cetak semuanya juga. Nah, di sini sudah ada kas keluarnya, yaitu KK nomor 1 tanggal sekian, memonya pembayaran telepon jumlahnya sekian. Jadi sudah ada, tinggal download aja nanti. Kemudian kita coba yang kas masuk juga. Nah, kas masuk juga. Oh ya, ini salah penulisannya ya, harusnya kas masuk. Kas masuk juga udah ada. Kalau sudah, maka kita akan meneruskan langkah yang selanjutnya, yaitu membuat menu navigasi. Nah, pada menu navigasi ini kita buka pada bagian resolve, kemudian layout.php, resolve, layout.php. Nah, ini pada kode base ke-44 sampai 86 itu kita ganti dengan kode ini. 86 ya. Nah, kita ganti dengan kode ini. Jadi ini tuh kodenya itu untuk menyesuaikan tampilan navigasi yang ada di sini. Sebelumnya kan sudah sesuai, nah ini kita sesuaikan biar sesuai dengan apa yang kita buat. Kemudian klik simpan. Nah, hasilnya seperti ini yang sudah ditampilkan tadi.
ini ya. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.